Baik teman-teman, kita akan bahas soal TKP full penalaran kembali. Saat ini kita sudah membahas soal TKP full penalaran part 9. Oke, kita langsung ke soalnya aja teman-teman. Saya adalah karyawan di PT Jaktim Sukses. Saya sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 12 tahun dan bekerja dengan baik. Suatu ketika perusahaan saya menerapkan penggunaan aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan saya. Padahal saya sudah terbiasa dan nyaman menggunakan cara manual yang biasa saya kerjakan. Ketika menghadapi dilema yang seperti itu, saya akan A. Malas untuk mempelajari karena saya sudah nyaman dengan cara lama. B. Meminta rekan kerja yang lain untuk mengajari saya. C. Berusaha belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. D. Tetap menggunakan metode manual seperti biasanya. Atau E. Berusaha mempelajarinya. Silakan bisa di pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan. Oke, kita bahas satu persatu opsinya teman-teman. Untuk opsi yang A, malas untuk mempelajari karena saya sudah nyaman dengan cara lama. Ini kurang tepat teman-teman. B. Meminta rekan kerja yang lain untuk mengajari saya. Ini juga kurang tepat. Yang C. Berusaha belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Ini kita simpan dulu teman-teman. Yang D. Tetap menggunakan metode manual seperti biasanya, kurang tepat juga. Yang E. Berusaha mempelajarinya. Ini kita simpan juga teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal ini termasuk dalam teknologi informasi dan komunikasi teman-teman. Jadi teknologi selalu berkembang pesat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan sehingga dibutuhkan suatu kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat menggunakan teknologi karena dapat mempermudah pekerjaan. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Berusaha belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Untuk opsi A skornya 1, opsi B skornya 3, opsi C skornya 5, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 4. Oke, lanjut kita ke soal nomor selanjutnya teman-teman. Rizky dan Sulastri adalah mahasiswa semester akhir di salah satu universitas ternama yang berada di Semarang. Mereka berdua sama-sama sedang menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan sebagai mahasiswa. Dalam mengerjakan skripsinya, mereka diberikan arahan oleh dosen pembimbingnya untuk menggunakan referensi terbaru maksimal 4 tahun terakhir. Ternyata di kampus mereka berdua sangat sedikit referensi yang diarahkan oleh dosennya dan kebanyakan 6-8 tahun terakhir. Jika Anda berada di posisi Rizky dan Sulastri, apa yang seharusnya Anda lakukan? Untuk opsi yang A, berkunjung ke kampus lain untuk mencari referensi baru. B. Mengambil dari referensi yang ada di perpustakaan tetapi mengubah tahunnya seolah-olah berasal dari 4 tahun terakhir. C. Berdiskusi dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai permasalahan yang dihadapi. D. Tetap mengambil referensi yang ada di perpustakaan. Atau E. Mencoba mencari referensi dari jurnal online atau perpustakaan online. Oke, bisa di pause dulu videonya teman-teman untuk dikerjakan. Oke, kita breakdown satu persatu untuk opsinya teman-teman. Opsi A, berkunjung ke kampus lain untuk mencari referensi baru. Ini kita simpan dulu teman-teman. Yang B, mengambil dari referensi yang ada di perpustakaan tetapi mengubah tahunnya seolah-olah berasal dari 4 tahun terakhir. Ini yang B kurang tepat teman-teman, karena ada unsur menipunya di sini teman-teman. Untuk yang C, berdiskusi dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai permasalahan yang dihadapi. Ini juga bisa kita simpan dulu teman-teman. Untuk yang D, tetap mengambil referensi ada di perpustakaan. Ini kurang tepat karena sudah jelas ada ketentuannya teman-teman. Untuk yang E, mencoba mencari referensi dari jurnal online atau perpustakaan online. Ini juga bisa kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Soal ini termasuk dalam teknologi informasi dan komunikasi lagi teman-teman. Menggunakan teknologi saat ini sudah hampir menyebar seluruh aspek kehidupan, termasuk adanya jurnal online dan perpustakaan online, untuk mencari referensi yang lebih up to date dan faktual. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Mencoba mencari referensi dan jurnal online atau perpustakaan online. Untuk opsi A skornya 4, opsi B skornya 1, opsi C skornya 3, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Dalam dunia yang sudah berkembang pesat dengan teknologinya, ada yang kurang jika gadget yang kita miliki tidak bisa digunakan untuk WhatsApp. Karena aplikasi itu adalah aplikasi yang hampir dimiliki oleh pengguna gadget untuk berkomunikasi satu sama lain. Paman saya memiliki gadget yang cukup kuno karena tidak bisa
install WhatsApp dan hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Ketika saya menawarkan untuk memberikan gadget baru, paman saya menolak dengan alasan tidak bisa menggunakannya dan sudah nyaman dengan gadget yang sekarang. Untuk menanggapi hal tersebut, apa yang seharusnya saya lakukan? A. Tidak memberikan paman gadget baru karena daripada tidak digunakan. B. Memberikan gadget yang baru dan mengajari paman cara menggunakannya sampai paman benar-benar paham. Yang C. Memberikan pemahaman kepada paman karena WhatsApp itu penting. Yang D. Memberikan paman untuk menggunakan gadget lamanya. E. Tetap memberikan gadget baru dan akan mengajarinya. Oke, kita breakdown satu persatu teman-teman. Untuk opsinya, yang A tidak memberikan paman gadget baru karena daripada tidak digunakan, ini kurang tepat teman-teman, karena pasrah saja. Yang B memberikan gadget yang baru dan mengajari paman cara menggunakannya sampai benar-benar paham. Yang B bisa kita simpan dulu teman-teman. Yang C memberikan pemahaman kepada paman karena WhatsApp itu penting, ini juga kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang D membiarkan paman menggunakan gadget lamanya, ini kurang tepat karena tidak ada usahanya. Yang E tetap membelikan gadget baru dan akan mengajarinya, ini kita simpan juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ini termasuk soal teknologi informasi dan komunikasi teman-teman. Ketika dihadapkan pada kasus seperti di atas, maka sebaiknya Anda berusaha mengajarkan penggunaan teknologi kepada paman Anda yang mungkin memang kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi. Jadi jawabannya yang B, memberikan gadget yang baru dan mengajari paman cara menggunakannya sampai paman benar-benar paham. Untuk opsi A yaitu 1 teman-teman, opsi B skora 5, opsi C skora 3, opsi D skora 2, dan opsi E skora 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Dono dan Dini adalah pasangan yang belum menikah. Dini adalah wanita yang memiliki karir yang sukses dan memiliki pendidikan yang tinggi. Dono sebagai pria yang juga akan menjadi suami Dini mengatakan kepada Dini bahwa Dini berhenti saja menjadi wanita karir dan hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Jika Anda di posisi Dini, apa yang harus Anda lakukan? A. Meminta Dono untuk mengurus pekerjaan rumah saja sementara Anda yang bekerja. Yang B. Tidak jadi menikah karena Dono sebagai calon suami Anda terlalu menuntut. C. Mencari pekerjaan sampingan secara online sehingga Anda tetap bisa bekerja di rumah. D. Berkomunikasi dengan Dono sebagai calon suami bahwa Anda punya impian untuk tetap bekerja meskipun sudah menikah tanpa menyakiti hati Dono. Atau E. Langsung mengikuti permintaan Dono sebagai calon suami karena takut durhaka. Oke, kita breakdown lagi teman-teman opsinya. A. Meminta Dono untuk mengurus pekerjaan rumah saja sementara Anda saja yang bekerja. Ini kurang tepat teman-teman. B. Tidak jadi menikah karena Dono sebagai calon suami Anda terlalu menuntut. Ini bukan penyelesaian tepat juga. Yang C. Mencari pekerjaan sampingan secara online sehingga Anda tetap bisa bekerja di rumah. Yang C kita bisa simpan dulu teman-teman. Untuk opsi D, berkomunikasi dengan Dono sebagai calon suami bahwa Anda punya impian untuk tetap bekerja meskipun sudah menikah tanpa menyakiti hati Dono. Ini jawaban yang tepat teman-teman. Untuk opsi E kita baca terlebih dahulu, langsung mengikuti permintaan, ini jelas sudah kurang tepat teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya juga. Soal ini termasuk anti radikalisme teman-teman. Soal ini terlihat bahwa pria yang dalam hal ini adalah Dono masih menganut budaya patriarki, di mana derajat laki-laki dianggap jauh lebih tinggi daripada perempuan. Padahal perempuan punya kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan maupun pendidikan teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Berkomunikasi dengan Dono sebagai calon suami bahwa Anda punya impian untuk tetap bekerja meskipun sudah menikah tanpa menyakiti hati Dono. Untuk opsi A skora 2 teman-teman, opsi B skora 4, opsi C skora 3, opsi D skora 5, dan opsi E skora 1 teman-teman. Oke, kita next ke soal terakhir teman-teman. Izma adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum kampus ternama di Jawa Barat. Di kelas, mayoritas mahasiswanya adalah cerdas dan pintar. Karena memiliki IPK-nya sangat tinggi, tidak terkecuali Izma. Suatu hari diadakan diskusi kelompok dan presentasi. Ketika Izma memberikan pendapatnya tentang suatu hal, mahasiswa lain mengabaikan pendapat Izma. Jika Anda berada di posisi Izma, apa yang akan Anda lakukan?
A. Merasa trauma dan tidak ingin berkontribusi lagi jika ada diskusi dan presentasi. Yang B. Kecewa dan tersinggung karena perilaku teman-teman saya. Yang C. Menjelaskan lebih detail terkait pendapat saya tersebut dengan menyampaikan maksud dan tujuannya. Yang D. Melakukan protes karena pendapat saya tidak dianggap oleh teman-teman. E. Langsung keluar dari diskusi kelompok tersebut karena saya tidak dihargai. Oke, sebelum pembahasan kita breakdown lagi teman-teman tiap opsinya. Untuk yang A, merasa trauma dan tidak ingin berkontribusi, ini bukan penyelesaian yang tepat teman-teman. Yang B, kecewa dan tersinggung karena perilaku teman-teman saya, ini juga kurang tepat. Yang C, menjelaskan lebih detail terkait pendapat saya terkait tersebut dengan menyampaikan maksud dan tujuannya, ini jawaban yang tepat teman-teman. Yang D, melakukan protes, ini juga kurang tepat. Yang E, langsung keluar, ini juga kurang tepat sekali teman-teman. Oke, lihat ke pembahasannya. Soal ini termasuk dalam jejaring kerja teman-teman. Penolakan adalah suatu hal yang biasa atau lumrah terjadi pada saat dilakukannya diskusi. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati, ada typo. Tidak perlu berkecil hati dalam menyikapinya, tetapi justru memberikan penjelasan yang lebih detail atau klarifikasi tentang maksud dan tujuannya dari pendapat yang kita utarakan. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Menjelaskan lebih detail terkait pendapat saya tersebut dengan menyampaikan maksud dan tujuannya. Untuk opsi A skora 2 teman-teman, opsi B skora 3, opsi C skora 5, opsi D skora 4, dan opsi E skora 1 teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.